Woi, woi. Woi. Ayo. Hah? Udah mulai? Oh udah? Ini masih asik nih, tuh. Nok-nok. Saya nggak main loh dulu Fit, yang ini. Enggak. Zaman SD, bro. Enggak. Saya SD biasa high class mainnya. Berat. Layangan. Kaleci. Kaleci. Udah, kita mulai. Udah ya, fokus. Sini aja. Jangan dong. In frame itu ngalangin. Sini. Oh sini. Bukan. Oh ya, sip. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampurasun. Salam literasi arsip juara. Jumpa lagi di acara inspeksi. Informasi informasi sepekan, perpustakaan dan kearsipan. Bersama kami Host ternama Sedispusip dah. Andika Muharmansyah, Andika Maut. Dan juga Nur Fitriana Dewi, panggil aja Fitri, jangan Nur. Di episode keberapa, Fit? Ini adalah episode spesial. Oh, iya, spesial. Episode kali ini kita akan bawakan inspeksi kaleidoskop. Kaleidoskop selama Jadi setahun selama 2022. Biasanya Meskipun apa? Biasanya kan kita yang kegiatan seminggu gitu ya. Nah, sekarang kita 1 tahun. 1 tahun. Jadi ini ngebacainya yang agak panjang. Ngebacanya sampai tahun depan. Bener. Enggak sih. Enggak lah, tahun depan. Terus meskipun inspeksi ini mulai lahir September ya? Oktober agak akhir ya? Oktober bulan ketiga. Dibicarakannya September. Iya, tapi lahirnya Oktober. Tapi kita akan bawakan episode kaleidoskop selama 1 tahun ini. Karena tahu, besok. Banyak yang nggak tahu di Diskussipda dari Januari sampai September itu ada acara apa aja sih? Karena besok kita tag-nya hari Kamis tanggal 30 dan besok adalah terakhir ya. Terakhir di penghujung hari bulan Desember tanggal 31. Ya, insya Allah tayangnya ini pas malam tahun baru. Pas lagi bakar-bakar. Nah, dia bertugas buat upload. Saya bertugas buat nonton. Yang paling pertama kali di share, Fit, dat aik guys. Langsung muncul 1 view, lumayan. 1 like. Lumayan kan. Baik, langsung Fit, aja. Langsung berita di bulan Januari. Karena ini kita panjang ya, jadi kita harus cepat-cepat. Langsung aja di berita pertama. Di berita pertama ada Konferensi Kerja Daerah atau Konkerda, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Daerah Jawa Barat, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawongsa Atmaja di PLSEM Ang pada hari Rabu 19 Januari 2022. Bertempat di Hotel Santika Bandung, Jalan Sumatera nomor 52 sampai dengan 54, Kota Bandung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA berkesempatan menjadi narasumber sharing season pada Konkerda 2022 yang mengusung tema pemanfaatan teknologi digital bagi penerbit. Dan Pasekda Jabar juga di sini mendorong Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Jawa Barat untuk intens melakukan digitalisasi sebagai jawaban atas tantangan disrupsi akibat pandemi COVID-19 dan Industri 4.0. Dan juga Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mulai melakukan digitalisasi literasi. Hal tersebut terwujud dalam program Maca Dina Digital Library atau Candil. Program itu bertujuan salah satunya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Dan mungkin juga banyak yang nggak tahu Candil teh apa. Nah ini tuh salah satu program unggulan unggulan itu bukan nama makanan ya. Memang bisa namanya puasanya. bisa makanan Candil, aduh enak manis gitu kan. Tapi di Diskussipda Candil itu adalah Maca Dina Digital Library. Betul. Sekali selain ada Candil, terus kita juga ada Kolecer sama motor baca. Dan motor baca. Kolecer itu kalau warga Jabar yang belum tahu, Kolecer adalah kotak literasi cerdas. Jadi kotak yang biasa tuh yang kayak teleponnya. Kayak itu di Inggris. Di London gitu kan. Kalau di film mah dulu dipakai buat ini berubahnya Superman masuk ke situ. Oh iya benar. Referensinya tahun 90-an bisa. Asli. Nah, di kita diisi buku. Nah, kita diisi buku. Nggak ada Superman-nya mah. Warga Jabar yang lewat
kolecer itu iya. bisa pinjam buku terus tapi balikin lagi jangan dibawa pulang. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya jangan Jangan bukan dibawa nggak pulang. apa-apa. Kalau bisa sih menambah koleksi buku yang ada di kolecer Nah, ikut tersebut. menyumbang gitu. Oke. Itu Nah ini dengan IKP ya, jadi Ikatan Iya. Penerbit Indonesia di Jawa Baratnya itu, siapa? ada lah ya bapak nanti. Nah ini nanti ada podcastnya dengan IKP ini. Oh, iya. Ya, tungguin bentar lagi tayang. Mungkin Jadi belum tayang? tahun depan. Ya, tahun Syutingnya udah ya? Udah, syutingnya udah, nanti tayang. Editor siapa ya? Nah itu, jadi salah satu bocoran lah ya kalau yang mau menerbitkan buku. Mau menerbitkan buku ya ini ya, belum tentu bisa menulis sebenarnya, tapi dia pengen menerbitkan buku, nanti dibantu buat menerbitkan. Lewat IKP ini? Iya, lewat IKP Oke, ini. baik. Jadi kan targetnya itu menerbitkan buku sebanyak-banyaknya, Ikatan Penerbit, Oh iya benar. benar kan? Nah itu nanti dibantu katanya buat editingnya, bahasanya mungkin ada. Nah nanti iya, dibantu, misalnya kita ada ide gitu ya. Kemarin itu di podcast itu bercerita, dia berupa dari apa gitu ya, dari coret-coret, bukan coretan sih mungkin. Belum berupa buku, kumpulan buku memasak, tadi kan biasanya masih coret-coretan tuh. Nah diedit sama tim dari penerbit, nah jadi buku masak gitu bisa. Jadi misalnya, Berarti kalau misalkan saya mau bikin buku tapi masih coret-coret curhatan gitu. boleh diari gitu ya, Iya. bisa Nanti dimasukin. dia edit gitu. Dia edit, Luar jadi biasa gimana yang sekali. layak buat diterbitkan, mungkin ada yang ditambahkan. Kan nanti ada tim editornya. Oke, baik. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Oke, ini sebenarnya banyak ya di bulan Januari, tapi Iya, itu yang salah satu. Soalnya ini dihadiri langsung oleh Pak Sekda. Ya. Nih, terus di bulan Februari, nah kita kedatangan di Dispusibda Ibu Bunda Literasi pertama kali di bulan itu di tahun itu di tahun 2022 ada kegiatan kick off menulis buku cerita untuk para inohong sejabar kerjasama Dispusibda dengan penerbit Erlangga lagi dengan penerbit Erlangga. Bertempatnya di gedung Dispusibda. Nah ini ada dari penerbit Erlangga, kemudian dari Bunda Literasi, kemudian penulis buku cerita Muhammad Aryo Zidni dan pendongeng anak Fikri Somyadewi selaku asisten managing direktur PT Erlangga. Ini salah satu kegiatan rangkaian ya buat kick off menulis buku cerita itu. Nah dibukanya itu Februari itu dibukanya langsung oleh Bunda Literasi Jawa Barat Ibu Atalia. Terus kemudian sekalian taksau juga di situ membacakan rahasia menulis buku cerita ala Atalia. Oh, Kan ibu kan iya Bu Atalia kan udah menerbitkan beberapa buku tuh. Iya beberapa. Yang terakhir itu Yang lelaki lelaki ke 42. Nah itu ya. Udah baca belum? Udah. Oh, udah. Saya belum. Ibu, saya nanti mau baca. Ada buku nak kayak saya pinjemin. Saya pinjem ya, nanti saya baca ya Bu. Siap. Ada bukunya menarik lah, jadi kisah ya bisa dibilang kisah cinta ya kisah cinta. Real life-nya beliau. Tapi aduh kalau dibocorin, yuk. Spoiler dong. Tapi kan endingnya udah tahu pasti nikah sama Pak Ya endingnya mah iya. Tapi emang cuman kan prosesnya itu agak agak unik. unik bagus sih sebenarnya. Ringan cocok. Cocok buat saya yang agak ini ya. Agak berat. Yang pemikirannya berat gitu. Yang nggak bisa baca yang berat-berat. Ya itu ringan. Bagus. Oke. Ya gitu. Jadi udah sih. Jadi di situ juga ya itu tadi yang saya bilang itu kick off rangkaian pelatihan menulis buku gitu. Nanti diselenggarakannya di 27 kabupaten kota. Nah, kick off-nya di sini gitu. Oke. Fit, mangga Berita selanjutnya. Di berita ketiga ini ada presentasi dalam rangka pengusulan registrasi arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu sebagai memori kolektif bangsa telah terlaksana. Jadi itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret 2022. Dan Kepala Dispusibda kita Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA dan juga Bapak Hendra Gunawan SIPMM selaku Kabid Pengelolaan Arsip Statis memaparkan pengusulan registrasi arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu sebagai memori kolektif bangsa di hadapan 6 Dewan Pakar ANRI. ANRI itu kan Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertempat, maksudnya acara itu bertempat di Hotel Horizon Kota Sukabumi. Iya ini Gitu. yang pernah saya ceritain juga kan kita menerima penghargaan, nanti ada sih berita selanjutnya, menerima member kolektif bangsa karena kita meregister arsipnya ya. Bukan UGG, bukan geoparknya. Kalau geoparknya udah disahkan sama UNESCO tahun
2018. Ya, tapi ini arsipnya. Arsip-arsipnya kenapa itu bisa menjadi UGG itu. Nah, di sini pas presentasinya itu kebetulan saya datang. Ini awal ya, awal prosesnya. Awal proses ya, proses dipresentasikan kenapa layak menjadi Menko Bangsa. Nah, ini kebetulan saya hadir di Sukabumi. Oh, sama kameramen kita juga. Sana foto-fotonya nanti ada foto saya paling depan pakai baju ungu, batik ungu tah. Oke, berita selanjutnya ada berita apa? Oh, nah ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan April kita mengadakan Bubos. Buka bersama on the street ya. Oke. Bulan suci on the street ya. Pokoknya. Iya, pokoknya itu ya, buka bersama jadi lah semua OPD ini kebagian lah ya, setiap OPD Jawa Barat kita menyelenggarakan, nggak buka bersama sih, kita memberikan santunan dan juga bingkisan makanan misalnya ke panti jompo atau panti asuhan. Nah, kebetulan waktu April kemarin itu kita bertempatnya di Yayasan Amal Produktif Indonesia di Jalan Madura, Kota Bandung, Jalan Citarum. Itu yang hadir itu ya struktural dan Ketua DWP Dispusibda Jawa Barat dan Pak Kadis tentunya. Jadi ya gitu memberikan bingkisan kepada anak yatim kalau di situ. Anak yatim ya? Di situ. Itu udah OPD lain mungkin ada yang di panti jompo mana. Karena udah di plot gitu ya. Di plot, dan kita kebagiannya di sana. Tahun lalu kita di panti jompo di Jalan Gede Bage. Nah, tahun ini tapi kalau tahun kita sebelum pandemi, Bubos itu kan on the street ya, maksudnya kita buka bersama juga iya, kan. Katanya kan saya belum. Oh iya, belum join. belum join ke 2020 nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin 2019 ya. Nah, saya itu belum join, 2020 join. Itu Bubosnya itu dilaksanakan on the street kan, maksudnya di yang Jawa. Yang di Asia Afrika itu bukan? Ya, atau yang di depan gedung sate. Oh, gedung yang depan gedung sate dan panjang sekali dan itu seru banget. Ya, kebetulan saya nggak hadir sih. Oh, tapi ngelihat. Tapi saya tahu acaranya di sosial media. Udah join juga belum? Udah join, saya join 2018. Oh, udah join tapi nggak diajak gitu ya? Bukan nggak diajak, kebetulan saya waktu itu 2019 lagi hamil ya. Udah punya anak? Lagi hamil. Oke, baik, di berita selanjutnya, di berita ke-6 ada lomba bertutur bagi siswa-siswi SDMI. Mei, itu mah Juni. Oh ya, mohon maaf warga Jabar. Berita selanjutnya ada perhelatan Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan sekaligus puncak Hari Kearsipan Nasional ke-51 masih berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru Riau, ya kan? Tanggal 18 Mei. Kepala ANRI Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum menyerahkan sertifikat memori kolektif bangsa untuk arsip UNESCO Global Geopark UGG Celetuh Pelabuhan Ratu kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Asisten Daerah Administrasi Umum Sekda Jabar Bapak Dr. Insinyur Ferry Sofwan Arif MSI QCRO. Dalam kesempatan yang sama, Pemda Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan penghargaan peringkat 3 dengan kategori AA. Luar biasa. AA ini sangat memuaskan. Paling nilai salah satu bukan. Ya udah nilai tertinggi. Tertinggi. Tapi peringkat 3 jadi 1 2 juga sama AA juga. Penghargaan ini dalam hasil nilai pengawasan kearsipan tahun 2021 setelah DI Yogyakarta. Setelah daerah istimewa Yogyakarta kan. Iya, dan Jawa Tengah. Dan juga Jawa Tengah. Dan Cahyo Kumolo selaku Menpan RB menyerahkan penghargaan yang diwakili oleh Kadispusipda Jabar Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA. Nah, ini penghargaan salah satu penghargaan yang kita dapat di tahun 2022 ini. Iya, tapi banyak lagi. Ini kan bulan apa ini? Bulan 5, bulan Mei. Setelah bulan 5 kita juga masih banyak dapat penghargaan, nanti kita akan bacakan. Yang nasional ini ada, terus kita juga kayaknya di bulan sebelumnya saya lupa, kegemaran membaca kita juga peringkat ketiga. Luar biasa. Gitu. Terus tadi salah satunya selain kita kategori A memuaskan, nah itu tadi MKB itu Memori Kolektif Bangsa yang presentasi di bulan Maret. Yang tadi yang sebelumnya. Bulan Maret. Nah di situ nyambungnya ke sini, disahkan luar biasa. Udah 3 langsung penghargaan. Baru sebelum tengah tahun. Iya, ini masih bulan Mei. Tenang. Lomba selanjutnya. Berita selanjutnya ini kegiatan rutin tahunan sih. Jadi lomba bertutur tingkat provinsi. Jadi
ke kabupaten kota mengirimkan siswa-siswa SD-nya. Nah, kegiatannya di kita di Aula Geraha Pusaloka. Jadi kota mana atau kabupaten mana mengirimkan. Diikutinya sih nggak semua kemarin. Ada 21 peserta, akhirnya dimenangkan oleh 3 peserta terbaik. Gitu. Menangnya itu kalau nggak salah dari Kabupaten Bogor, kalau nggak salah yang pertama itu. Kalau nggak salah berarti betul. Ya betul, kalau nggak salah betul. Nah ini rencananya yang menang ini biasanya ditandingkan untuk tingkat nasional. Ya, tapi kurang tahu tahun ini ada atau nanti dimasukinya ke tahun depan. Gitu. Kalau nggak salah sih tahun ini belum ada gitu buat yang masuknya. Tapi alhamdulillah buat tingkat Jawa Barat udah ada pemenangnya. Tadinya itu. Oke, ada lagi berita? Udah? Mangga? Oke, berita selanjutnya. Dispusipda Jabar telah melaksanakan serah terima, bukan telah ya, maksudnya Dispusipda Jabar melaksanakan serah terima kolecer atau kotak literasi cerdas kepada 3 perangkat daerah, yaitu Birokesra Jabar, Disperkim Jabar, dan juga Disdik Jabar pada hari Selasa 26 Juli 2022. Kegiatan ini dibuka oleh sambutan Kepala Dispusipda kita, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA, yang didampingi Ibu Dr. Randa Neni Rohaini MAP selaku Kabid PDPBP. Coba kepanjangannya apa? Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka. Bahan perpustakaan. Bahan perpustakaan mau saya searchingin. Perpustakaan. Perpustakaan. Hah? Bahan perpustakaan? Saya nanti ya. Nanti ya. Di belakang. Ya pokoknya PDPBP. Dan juga serta dihadiri oleh Pustakawan Dispusipda Jabar. Kolecer tersebut akan ditempatkan di SMKN 2 Ciamis dan SMN 1 Kuningan, Apartemen Transit Batu Jajar, dan Pusdai Provinsi Jawa Barat. Gitu kan. Kalau nggak salah saya bukannya MC-nya. Saking banyaknya MC Fitri. Enggak gitu. Kalau Fitri mah posisi saya lagi hamil lagi itu. Hamil wae. Oh 2019. 22 ini kan? Oh iya ini ya, benar-benar pas setengah tahun ya kamu teh nggak ada tanya menghilang. Enggak deh. Ini bulan apa ya? Juli udah melahirkan. Kau nggak salah yang acara serah terima kolecer juga aku nge-MC sih. Saking banyaknya pemirsa nge-MC di Dispusipda bayarannya Gak ada ya komersial di sini ya. Hello. Kalau keluar baru. Keluar baru beda lagi ceritanya. Berat lah. Saya nggak mau sih kalau nge-MC sama dia. Aduh. Takut. Hidup saya takut. Oke, berita selanjutnya. Di Agustus selain kita memperingati hari kemerdekaan kita yang 17 Agustus ya, kita ke 77. Nah, di tanggal 19-nya Jawa Barat juga ulang tahun sama ke 77. Juga. Iya, di situ ada upacaranya lagi. Mewah. Oh, upacaranya ada potong tumpeng banyak. Mewah. 77 ya? Tumpengnya. Oh iya, mungkin saya nggak datang ya. 77. Saya lihat di Humas Jabar. Pagi-pagi upacara, siang ke sorenya itu yang viral ya acaranya. Festival kuliner yang banyak. Oh iya bener. Sampai sore. Jadi yang kita tuh menyediakan 77.000 porsi kan? Betul. Kalau nggak salah 77. Kalau nggak salah ya, pokoknya itu 77 aja. Habis ludes sampai sore itu. Padet. Sebenarnya karena gini, mungkin karena sebelum itu kan kita pandemi selama 2 tahun lebih ya. Iya, jarang ada keramaian acara ya gitu ya. Nah, itu baru mengadakan lagi. Aduh, luar biasa. Kita kan kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura DTPH, makanan khas Kota Bogor ya. Ada doclang, toge goreng, dan roti unyil. Kalau roti unyil oke lah ya, semua orang pada tahu pasti berebut gitu ya. Ini ya doclang apa? Terus toge goreng tetap laris. Itu bukan laris lagi itu. Habis sampai tadinya kan sisa togenya doang ya. Tetap aja ada yang mau. Saking penasarannya itu saya sampai sore. Ya. Warga Jabar tahu toge kan? Tahu kan toge rasanya kayak apa? Si toge goreng ini kan udah habis, tinggal togenya aja. Tetap mau. Ya, yang dibeli itu kan bukan. Nggak dibeli. Bukan dibeli, itu gratis ya. Gratis. Tapi maksudnya seantusias itu loh. Kan bukan makanannya, Fit. Tapi ceritanya ngedapetinnya itu sampai ngantri-ngantri. Mungkin itu jadi cerita.
Tuh luar. Saya kan tadinya 77 emang bakal habis gitu. Kita kan nyadain berarti 70. Kita nyadain 11.000 atau Pokoknya atau kita 1.100. udah pesimis aja lah ya. Ini bakalan rame apa enggak, bakalan Iya. laku. Bukan laku ya, kayak bakalan Bakal ada ada yang peminat ngundang. enggak ya. Taunya ada. Fitri dari pagi ya, dari jam Saya dari pagi sih. Cuman kan untuk saya aja untuk ke stand Disposibda aja itu butuh effort yang luar biasa. saya kan Jumatan dulu ya. Jumatan dulu terus datang. Astaga, itu udah nggak bisa gerak. Nggak bisa Saya gerak jam, sama sekali. padahal saya datang jam 1 itu. Padahal kan acaranya rencananya jam 1 baru dibuka kan, Iya, baru boleh itu. iya. Pikiran saya paling masih lengang. Astaga, baru pertama kali. Sampai saya nggak kebagian. Mau ini saya belum lagi bawa anak yang masih kecil-kecil itu. Iya kayak itu. Untung nggak ada. Untung inilah ya. nggak ada peristiwa yang tidak diinginkan gitu Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih aman terkendali. Oke, lanjut kita ke berita Bang. selanjutnya. Saya? Saya dong. Oh, iya, Ada Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2022. Bapak Kadisposibda kita, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA, hadir sekaligus meresmikan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2022 yang didampingi pula oleh Ibu Kabid PPK, Ibu Ika Hasilah MSI beserta para pejabat struktural Disposibda Jabar, dan juga acara ini diiringi dengan pemberian wakaf buku dari Kadisposibda Jabar dan pengumuman pemenang resensi buku laki-laki ke-42 karya Bunda Literasi Jawa Barat. Tadi Ibu itu Atalia. yang Fitri belum baca. Itu nanti saya baca ya Bu. Ya Bunda ya Bunda. Kegiatan terdiri dari pameran buku, layanan kearsipan, kunjungan sekolah, kelas ini memasak ramai. abon sebagai upaya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan acara ditutup dengan workshop penulisan kecil-kecil punya karya bersama Mizan Publishing di Aula Graha Pustaloka yang dihadiri oleh siswa-siswi dari SDA Salam dan SMP Setia Bakti. Nah ini acara rutin sebenarnya bulan Iya. Hari Kunjung Hari Perpustakaan Kunjung setiap tanggal, tahun ya? Iya Hari setiap tahun rutin. tanggal 14 September itu. Iya. September udah ya? di bulan September ya? Iya September. Oh iya, September. Selain ada acara penting lain di September ini. Iya, ada acara apa? Ulang tahun saya September. Siapa? Nanya. September ya? Itu udah kelewatnya tadi di bulannya nggak di bulan mana Fit? Saya udah kelewat. Saya di bulan Mei. Jadi ini rangkaian. Jadi Hari Kunjung 14. Oh, saya pikir barusan mau bilang ini rangkaian ulang tahun saya. Enggak rangkaian. Ulang tahun saya mau cukup sehari udah. Oh, baik. Makin kesini biasa aja sebenarnya ulang tahunnya dari Ya makin iyalah. umur bertambah tuh nggak wah banget gitu. Gak kayak masih kecil ya? 17. Wah kok 17 tuh 17. Umur 17. Wah. 17 tahun punya SIM, punya KTP, punya pacar. Enggak, sebelum 17 juga punya. Oh iya benar. Langsung Sebelum 17 sudah 20, 21. Wah, masih ditunggu-tunggu pas sudah di atas 30. Ya, Udah oke lah ya. ya. Oke, kepala 3. Ya, Oke, udah, semakin ya, tua. Udah punya anak. Ya udah. Oke, semakin tua lagi. Udah lagi 35. Di atas, apalagi udah di atas sebentar 35. lagi kepala empat. Kepala 4. Sebentar lagi warningnya ting tung ting. Aduh, ini udah bau tanah. Berarti maksud Fitri yang di atas 50. Hah? Enggak, bukan gitu maksudnya. Udah kita harus lebih ke Ya, lebih bijaksana, lebih wise. Bijaksana, Nggak usah lebih- hura-hura gitu, Iya. biasa aja. Ingat umur lah. ya gitu, itu intinya itu maksudnya. Capek gitu. Buat apa lah ya? Ya, lanjutnya. Baik. Jadi maksud saya, nah itu kan ada Hari Kunjung. Nah itu ada rangkaiannya setelah itu bulan Gemar Membaca. Oke, Itu lanjut. sampai ke Oktober. Penutupannya itu di tanggal 21 Oktober bulan Gemar Membaca yang pernah kita baca. Ini kan udah Oktober ya, berarti kita udah, udah kita udah mulai lahir, udah lahir ya. udah lahir. Inspeksi udah lahir. Inspeksi udah lahir. Nah, penting juga itu bulan Oktober kelahiran inspeksi. Iya, Asik. nanti ya, nanti Oktober tahun depan insya Allah. Ulang Mudah-mudahan tahun. kita di Amin. umur ya. Kita Kontraknya diperpanjang terus, amin. P3K, amin. Amin. Ini jangan P3K sih ya, PNS aja lah Pak. Nggak bisa sih kayak sekarang Pak Presiden, tolong kebijakannya. Ada curhat Fitri Pak. Dan kameramen kita juga sama. Kikian tuh, sarua cina Ada kakak curhat. kene. Amin, semua pada diperpanjang ya Fit ya. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat teman-teman yang masih berjuang. Berjuang sekuat tenaga.
Penutupan bulan Gemar Membaca tanggal 21 Oktober. Kemudian juga diberikan hadiah oleh Kepala Diskusi 2 Jawa Barat, pemustaka terbaik, titik layanan perpustakaan keliling terbaik, pembaca terbaik Candil, penerbit traktif dalam penyerahan KCKR. Ini KCKR itu karya cetak, karya rekam. Jadi kenapa ada kategori penerbit traktif dalam penyerahan KCKR? Itu setiap penerbit yang ada di Jawa Barat seharusnya wajib menyerahkan hasil terbitannya bukunya ke kita, Ke kita, gitu. ya. Buat kita rekam, buat kita bukan arsipkan lah ya, buat kita ada datanya aja. Data ya? Ya ada kita ada bukunya. Mungkin siapa tahu itu nanti ada yang mencari di penerbit itu mungkin udah bisa atau susah mencarinya di luar yang nggak ada ngejual atau di perusahaan mungkin di kita ada gitu. Oke, dan gitu. juga Nah, tanggal 13-nya, 13 Oktober itu kita ada acara dengan Perpusnas. apa itu? Itu acaranya film. Film ya? Film. PILM. Peningkatan indeks literasi masyarakat. Itu kerjasama kita dengan Perpusnas, disiarkan oleh YouTube. Dinontonnya oleh seluruh Indonesia, dihadiri oleh narasumber-narasumber. Nah itu lihat aja berarti kalau misalnya 13 berarti episode kedua kalau nggak salah. Episode kedua Aduh, inspeksi. baru banget ya. Baru banget. Kayak baru kemarin ya. Iya bener, udah episode 13 aja. 13 aja sekarang. Oke, Nah, ada itu. lagi? Udah, itu Oktober. Oke, udah Mangga. Oktober ya. Aduh, dua kita bacain dua lagi nih. Apa yang ada minum tuh? Biasanya nggak sebanyak ini. Oke, di berita selanjutnya. Nah, di sini kita sudah sudah mulai, maksudnya di bulan November ya. Ya. November kali ini Desposipda Jabar dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lain membuka posko di Kecamatan Gekul, Kabupaten Cianjur yang terdiri dari beberapa perangkat daerah. Di sini kita sudah Cianjur kemarin di bulan November kan? November. Mendapatkan bencana yang sangat luar biasa, yaitu gempa bumi dan juga ada susulannya longsor dan lain-lain. Nah, di sini kita Pemprov Jabar dan khususnya kita juga bersama-sama bergotong royong saling sauyunan untuk membantu para korban dan juga kita memberikan sebagian dari rezeki kita untuk para korban yang lebih membutuhkan. Dan di sini juga kita berkontinu pusling kita memberikan trauma healing untuk anak-anak di sana. Selain pusling juga ada juga tim dari kita dari Dispusipda dan juga Pemprov OPD di Pemprov juga secara bergantian terjadwalkan untuk pergi ke sana ikut terjun menyerahkan bantuan tapi juga untuk stay beberapa saat gitu mendata siapa dibutuhkan di daerah itu apa aja kayak gitu. Dan itu cerita yang saya dapatkan juga enggak main-main, maksudnya saat bapak ibu yang yang ditugaskan di sana tetap masih ada gempa susulan. Oh iya masih. Alhamdulillah sih waktu saya kesana sih enggak sih, alhamdulillah. Iya. Tapi cerita sebelumnya emang apalagi pas beberapa hari setelah hari H itu yang gempa besar itu emang masih kerasa banget gitu. Dan mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Udah enggak, dan juga mudah-mudahan juga sekarang wargi yang di Cianjur segera pulih, terutama anak-anak yang mungkin merasakan trauma. Ngomongin pusling rencananya sih mungkin ini tapi insya Allah lanjut ya pusling buat ke Cianjur buat trauma healing itu nanti awal tahun kita mulai lagi gitu insya Allah. Luar biasa ya. Itu salah satu kontribusi Dispusipda. Dilancarkan aja ya. Biar karena kan bukan hanya buku kita yang menyerahkan ke sana, karena ada beberapa kayak kita ngasih ke anak-anak tuh maksudnya itu kayak snack makanan agendanya, beberapa agenda kayak baca cerita sulap magic show magician Zuanda nih dan lain-lain gitu ya. Intinya menghibur anak-anak untuk ramai terus hilang traumanya sih enggak, cuman mungkin sedikit agak menghibur gitu ya. Tapi seneng lah kalau saya lihat video-videonya gitu. Saya juga meskipun saya nggak langsung terjun ke sana, tapi saya lihat videonya gitu. Terharu?
Ingat anak langsung. Anak dirubah. Pokoknya kita doakan Ya. di tahun depan 2023 ya, Bumi Pertiwi ini khususnya Bandung dan juga Indonesia gitu aman, dan juga mungkin bencana tetap ada. Siapa doain sih Fit? Bukan maksud ya Allah bukan gitu ya Allah maksudnya. Ya Allah. Maksudnya tidak parah ya. Jangan salah. Parah tidak parah. Ya pokoknya udah cukup aman, damai, sentosa. Aman, damai, sejahtera, sentosa. Amin. Jangan buang sampah sembarangan. Asik. Ya itu. Oke. Baik, di berita terakhir ada apa? Kalau Desember ya udahlah. Lihat video-video kita. Salah satunya kita dapat penghargaan lagi, Ya, terus, informatif ya, terus sebagai ada apalagi penyerahan laki itu bukan laki-laki ya. Tapi Jadi, laki. Apa audit laut poran audit kearsipan internal yang menyerahkan oleh Pak Wagub langsung. Bapak Ruzhanul Ulum. Iya, kita yang dapat penghargaan tuh. Luar biasa. Kemudian yang belum kita sempat bacain baru minggu lalu ini penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Darul Tauhid tentang pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dengan Agim. Oh iya, Agim ke sini. Enggak, kita yang ke Darul Tauhid ke sana ke Gerlong. Oh iya benar. Gerlong ya? Iya benar. Gerlong, Ya benar, di sana di Gerlong. Oke. Sekian. Seru sekali ya setahun kita. Asik. Itu hanya hanya berita yang karena sebenarnya berita-beritanya banyak. Kalau Kita dibacain ambil yang bener tahun paling depan besar. gitu. Iya benar. Pokoknya Dan kalau mau terima lihat kasih. berita-berita kayak yang sebelumnya, lihat Instagram kita, Iya. lihat website kita juga, lihat YouTube asik. Iya, asik. Dan pokoknya terima kasih untuk warga Jabar yang setia menonton. Cia. Ya. Yang view-nya langsung kayak gitu ya, lumayan konsisten. Pokoknya terima kasih sudah klik videonya untuk ditonton dan tetap dukung terus channelnya Diskursipda Jabar dengan klik videonya, like videonya. Dan subscribe, komen. Ya betul. Apalagi Dan sekarang juga ada bumper baru asik. Bumpernya yang gece itu. Dan sekian ya. Ya kalau yang ini kan gak kita masukin yang kunjungan-kunjungan Iya, itu yang itu banyak ya. banget. Itu mah Seperti banyak biasa banget. kalau kunjungan ke email kita, Oke. kalau DM ke kita juga mangga, tapi tetap harus email untuk mengajukan surat. Ya. Oke, terima kasih warga Jabar. Saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Dan saya Andika Maut, mohon pamit undur diri juga. Salam literasi arsip juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam inspeksi.